Kenapa? Oke, terkait dengan rencana untuk pembangunan PLTN yang ada di Kalimantan secara khususnya, umumnya, Kalbar khususnya dan lebih spesifik lagi di Bengkayang. Ini oleh pemerintah memang dilakukan oleh Batan. Nah, kenapa ini dilakukan? Karena PLTN ini merupakan bagian dari program strateginya nasional. Memang sudah diagendakan di nasional. Cuma yang harus kita pahami, ini belum dalam konteks penetapan wilayah atau memastikan bahwa PLN itu berada di Kalimantan Barat atau di Bengkayang secara khususnya. Karena yang dilakukan hari ini baru pada tahap melakukan kajian uji kelayakan. Nah, Batan sendiri diberikan kesempatan untuk melakukan uji kelayakan ini sampai batas akhirnya di tahun 2023. Artinya masih ada beberapa tahun lagi. Nah, memang yang menjadi kendala dalam konteks kajian yang sudah dilakukan, ini yang kita lihat adalah kajian yang dilakukan ini tidak partisipatif. Kenapa tidak partisipatif? Karena memang tidak melibatkan beberapa elemen, terutama masyarakat yang akan merasakan dampak ketika nanti PLN ini dilakukan. Khususnya kalau di Bengkayang sendiri, di Kabupaten Bengkayang sendiri adalah di lokasi Pantai Gosong. Kita baru dapat informasi dari masyarakat bahwa Pantai Gosong sendiri yang merupakan penunjukan rencana lokasi untuk penetapan PLTN ini justru tidak dilibatkan dalam melakukan kajian-kajian, apalagi dilakukan sosialisasi kepada masyarakat yang ada di Pantai Gosong, rencana tapak PLTN yang ada di Bengkayang. Nah, dari sisi itu kita mau melihat bahwa kajian yang dilakukan ini belum komprehensif dalam arti keterlibatan berbagai macam pihak, terutama masyarakat yang berada di rencana peletakan tapak PLTN-nya. Nah, ini yang menurut kita memang masih perlu dilakukan perbaikan-perbaikan dalam melakukan kajian yang berikutnya, terutama dalam konteks pelibatan multi pihak, sehingga gonjang-ganjing yang mengatakan ada pro dan kontra terhadap rencana pembangunan PLTN ini bisa terminimalisir. Karena wajar aja situasi ini memaksa ada dua kubu, pro dan kontra, karena memang hal yang dilakukan ini belum menurut kita belum clear dalam arti pihak yang dilibatkan, secara sosialisasi juga masyarakat secara umum belum mendapatkan informasi lebih lengkap semacam. Wajar aja situasi pro dan kontra ini muncul. Nah, menurut kita pemerintah daerah yang hari ini mengunggulkan atau mendukung rencana pembangunan PLTN ini harusnya bisa lebih objektif melihat perencanaan ini, tidak hanya mengedepankan barang ini harus jadi, tapi harus sampai pada tingkatan grassroots masyarakat yang ada di rencana lokasi peletakan tapak PLN sendiri dan masyarakat Kalbar sendiri. Karena kalau yang kita lihat pemerintah daerah ini mengedepankan PLTN ini kebutuhannya adalah untuk kepentingan masyarakat banyak. Kalau kepentingannya untuk masyarakat banyak, artinya segala informasi, segala aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan ini harus melibatkan masyarakat, jangan hanya dilakukan oleh pihak-pihak tertentu saja. Nah, ini yang menurut kita yang memang beberapa hal salah satu yang harus diperbaiki, sehingga ketika ini sudah dilakukan perbaikan dalam konteks melakukan kajian, kita berharap pro dan kontra ini tidak akan terjadi lagi. Nah, sayangnya memang di perencanaan rencana pembangunan jangka panjang di Provinsi Kalimantan Barat yang sampai tahun 2023, khusus yang di Kabupaten Bengkayang yang di Pantai Gosong ini tidak masuk dalam perencanaan pembangunan di RPJMD-nya provinsi. Justru yang masuk adalah wilayah Ketapang. Tapi kenapa gembar-gembur aktivitas dilakukan, kajian-kajian dilakukan yang difokuskan di Bengkayang? Karena kita tahu perencanaan yang dilakukan selama dari tahun 2018 sampai 2023, lokasi tapak itu berada di
Kendawangan, Ketapang dan sekitarnya, tidak ada di Bengkayang, tapi justru yang lebih difokuskan di Bengkayang. Nah, ini yang menurut kita perlu juga disikapi oleh pemerintah dalam pembuatan perencanaan. Yang direncanakan lain, justru yang dikerjakan di lokasi lain, meskipun baru dalam tahap kajian. Itu satu. Nah, yang kedua, perlu juga dipertimbangkan terkait dengan KLHS-nya, kajian lingkungan hidup strategisnya. Karena di dokumen pemerintah, kajian lingkungan hidup strategisnya itu menetapkan kawasan sepadan pantai mulai dari Singkawang sampai di Ketapang, garis pantai itu merupakan kawasan lindung. Nah, artinya kalau dia ditetapkan sebagai kawasan lindung, nah penempatan tapak-tapak PLTN itu nantinya akan merubah konstelasi kondisi lingkungan yang ada di pantai. Nah, ini yang menurut kita yang masih perlu dipahami oleh pemerintah dalam membuat yang namanya KLHS dan RPJMD. Meskipun dalam konteks revisi, kedua hal ini bisa dilakukan revisi. Tapi dalam konteks melakukan revisi, pelaksanaan awal aja ini menurut kita sudah terjadi penyimpangan dari perencanaan awal. Nah, ini menurut kita hal-hal yang seperti ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Membuat perencanaan harus sesuai, dalam pelaksanaannya harus sesuai. Jangan perencanaannya A, dalam konteks pelaksanaannya juga B. Nah, ini menurut kita yang masih perlu dikaji ulang. Oke, Bang Niko, pesan Anda kepada masyarakat itu apa supaya tidak terjadi pro dan kontra? Nah, kita Walhi mengharapkan masyarakat sementara ini harus banyak mendapatkan informasi terkait PLTN, sehingga masyarakat akan tahu dampak positif dan dampak buruknya. Pilihannya itu bukan di negara sebenarnya. Negara bisa saja merencanakan akan dilakukan PLTN, tapi kembali lagi ke masyarakat yang harus menentukan. Meskipun saat ini masyarakat mengalami kekurangan sumber daya listrik, tapi PLTN bukan menjadi salah satu jawaban. Nah, kita mau masyarakat khususnya di tapak perencanaan pembangunan PLTN yang ada di Kalimantan Barat, khususnya yang ada di Bengkayang, ini kita berharap masyarakat harus mampu memperkaya diri dengan informasi soal PLTN-nya sendiri, agar mereka bisa memahami manfaat dan keuntungan atau bahkan dampak dari PLTN itu sendiri. Itu satu. Nah, yang kedua, kita tidak mau PLTN ini justru bukan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bahkan menimbulkan konflik. Kenapa saya mengatakan timbulkan konflik? Karena dalam melakukan program pembangunan, penyiapan infrastruktur semacam ini pasti memerlukan lahan. Lahan-lahan yang ada di tapak ini adalah kepemilikannya masyarakat. Nah, dalam konteks pembebasan lahan yang terjadi hari ini menurut saya yang masih belum clear. Belum clear dalam arti apa? Perencanaan untuk pembangunan PLTN secara nasional baru dalam tahap kajian untuk melihat uji kelayakan. Sementara fakta di lapangan ini sudah ada dilakukan pembebasan lahan. Nah, ini yang kita tidak mau terjadi di bagian masyarakatnya, karena kita belum tahu apakah nanti kajian hasil akhir dari kajian itu menetapkan apakah layak atau tidak. Nah, kalau posisinya layak, ini juga akan dipertimbangkan layak dalam sisi apa. Apakah layak dalam sisi secara geografis, atau juga harus dilihat layak dari sisi keamanannya, layak juga dalam sisi lingkungannya. Nah, ini yang harus sampai clear dilakukan dalam konteks kajian kelayakannya. Untuk masyarakat sendiri, saya mau menyampaikan jangan dulu menentukan pilihan mau menerima atau menolak, tapi perkaya dulu semua informasi tentang PLN sendiri. Tapi sebagai rujukan kawan-kawan, sebagai rujukan masyarakat, beberapa kejadian-kejadian di luar Indonesia terkait penggunaan reaktor nuklir ini bisa menjadi catatan. Bisa menjadi catatan apakah kita menerima atau menolak.
Nah, karena ketika barang ini terjadi dan tidak terhindarkan, kita jangan sampai salah mengambil keputusan. Jangan sampai salah menentukan pilihan. Oke, kalau kita hari ini menentukan pilihannya kita menerima, tapi suatu saat misalnya kita ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, kita menyesal di kemudian hari. Itu satu. Yang kedua, PLTN ini bukan menjadi pilihan yang pertama. PLTN ini bisa saja menjadi pilihan yang terakhir dalam konteks pemenuhan energi yang ada di Kalbar terutama dan Indonesia secara khususnya. Karena apa? Karena masih banyak potensi energi baru dan terbarukan seperti angin, air dan matahari dan gas-gas bumi serta batu bara segala macam. Ini belum maksimal dilakukan. Kalau ini maksimal dilakukan, kita meyakini kebutuhan energi yang ada di Indonesia secara umum dan Kalbar khususnya ini bisa terpenuhi. Kalaupun tidak terpenuhi, baru kita memikirkan alternatif lain. Jadi bukan mengedepankan PLTN nuklir yang didepankan, tapi kembangkan dulu potensi energi baru dan terbarukan itu, baru bisa berpikir kita pilih PLTN atau tidak. Karena yang sekarang energi yang baru dan terbarukan ini yang baru dikelola ini baru mencapai 25-30%. 25-30% aja masyarakat sudah bisa menikmati, meskipun dalam faktanya masih ada beberapa wilayah yang belum terpenuhi. Ya. Tapi ini baru 25-30%. Bagaimana kalau 50% bahkan sampai 100% energi terbarukan itu dikelola? Artinya ini mampu menghidupkan atau mampu menerangi semua lokasi-lokasi pemukiman masyarakat. Kalaupun hari ini pemerintah mengatakan untuk membangun energi listrik ini adalah mengedepankan kepentingan industri, kita meyakini kalau semua potensi energi terbarukan dan dikelola dengan maksimal, kita meyakini kebutuhan energi untuk menghidupkan mesin-mesin produksi yang ada di Kalbar hari ini sebenarnya cukup pada dasarnya. Cukup, jadi ya. PLTN bukan menjadi pilihan sebenarnya. Sip. Itu harapan kita. Oke.